baca di bulan Agustus. Jadi ini adalah rangkuman bacaan saya di bulan kemerdekaan. Yang pertama adalah Nusantara Dalam Piringku. Yang kedua adalah novel berjudul Tiba Sebelum Berangkat. Dan yang ketiga adalah buku pengembangan diri berjudul How to Respect Myself. Nah, ulasan singkatnya seperti ini. Yang pertama, Nusantara Dalam Piringku. Buku ini sebenarnya saya sudah pernah baca dan sebenarnya saya juga pernah ulas. Dan di dalamnya ada tulisan tentang ragam makanan pokok yang ada di Indonesia. Saya membaca buku ini karena di bulan Agustus ini ulasan buku untuk relawan di Rumah Relawan Remaja bertemakan kebudayaan, sehingga saya memilih buku ini karena konsumsi pangan kita juga menggambarkan kemajemukan budaya negeri ini. Jadi di dalamnya adalah berisikan pangan-pangan pokok yang sebenarnya sudah tumbuh dengan subur di Indonesia. Tidak hanya beras, tapi juga jagung, umbi-umbian, sagu, dan ada berbagai praktik kebijakan yang pada akhirnya membuat beras menjadi primadona nih. Sementara di bagian daerah tertentu sebenarnya beras bukanlah makanan pokok, tapi karena kebijakan beras pada saat itu sehingga konsumsi makanan pokok di masyarakat tertentu yang sebelumnya bukan beras, tanda kutip, akhirnya harus beras. Pada akhirnya akan merubah tatanan kebudayaan di suatu tempat. Kok seperti itu? Dan itulah yang menjadi salah satu bahasan di dalam buku ini. Agak-agak berat sih memang, apalagi sebenarnya buku penelitian, tapi buku yang ditulis oleh Ari Ambarwati ini dikemas sangat menarik walaupun ini penelitian. Tapi pembaca pemula juga akan dituntun untuk penasaran sih sepertinya ketika membaca buku yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia ini. Nah, di dalamnya juga ada banyak pembahasan tentang kandungan-kandungan yang terdapat di pangan pokok lainnya seperti jagung, yang saya sebutkan tadi, umbi-umbian, dan juga bagaimana cara pengolahannya. Menarik banget sih. Dan ada juga cerita-cerita rakyat terkait dengan pangan pokok. Pada akhirnya buku ini menggambarkan bahwa banyak sekali ragam pilihan yang mengandung makanan yang mengandung karbohidrat, yang penuh dengan nutrisi, dan juga menjadi salah satu simbol kemajemukan negeri ini. Nah, yang kedua adalah buku novel yang sangat terkenal ya, yaitu Tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odang. Dan buku ini menceritakan tentang pemberontakan DI/TII di Sulawesi, dikemas dengan cara yang sangat menarik, apalagi seorang Faisal Odang memang adalah sastrawan muda yang sangat berbakat mengemas cerita fiksi ini, walaupun fiksi tapi by riset yang membuat kita pembaca akan penasaran. Melalui tokoh Mapata, dalam tokoh ini kita akan melihat bagaimana seorang Mapata yang dipotong lidahnya, mengalami penyiksaan, dan apalagi di bagian pertama kita sudah mulai mungkin jijik dan bisa jadi ada yang mual membaca, tapi justru perasaan itu yang akan membawa pembaca untuk lanjut hingga ke halaman terakhir. Dan di bagian-bagian akhir mungkin pembaca saya sih menemukan Tiba Sebelum Berangkat itu maknanya apa. Di sini kita akan bisa melihat bagaimana pemberontakan di daerah Bugis terjadi, lalu nilai-nilai kebudayaan di Sulawesi juga bisa tergambar dari buku yang sangat menarik ini. Buku yang ketiga adalah How to Respect Myself, ditulis oleh seorang dokter kejiwaan, dan buku ini sangat terkenal, terjual lebih dari 1 juta eksemplar di Korea Selatan. Ini sesuai dengan judulnya ya, How to Respect Myself, menggambarkan bagaimana seni menghargai diri sendiri. Jadi banyak sekali paparan-paparan singkat yang ditulis oleh Yoon Hong Gyung. Di sini tidak hanya berdasarkan pengalamannya, tapi juga berdasarkan pengalaman atau pengamatannya terhadap klien-kliennya. Dan buku ini menurut saya sangat ringan walaupun cukup tebal,
Ini tebalnya bisa 342 halaman, tapi karena perbagian itu sangat singkat-singkat, jadi sangat mudah dibaca dan ada latihannya. Tidak hanya dengan narasi-narasi, juga latihan-latihan dalam buku ini sangat menarik sehingga kita memiliki banyak perspektif bagaimana menghargai diri sendiri yang tentunya akan dan perlu dimulai dari diri kita. Nah, itu aja ulasan 3 buku, semoga menjadi salah satu referensi buat bacaan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.